Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilmi, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, kita masuk pada bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Nah, beliau membuat bab dengan ayat ke-165 di surat Al-Baqarah yang menunjukkan cinta seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia, kaum musyrikin maksudnya, mereka yang mencintai selain Allah, ya, dari andad, berhala-berhala. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada mereka kaum musyrikin mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena cinta mereka terbagi. Ya, cinta mereka kepada Allah, kepada sesembahan, terpecah dengan mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka yang lain. Sedangkan seorang mukmin, ya, cinta mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin cintanya kepada Allah tentunya melebihi cintanya orang-orang musyrikin yang juga mereka mencintai Allah. Siapa? Orang musyrikin Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka kan juga mencintai Allah. Mereka percaya juga sama Allah itu. Orang Yahudi, Nasrani, musyrikin Quraisy. Tetapi cinta mereka terbagi. Ya, waqalatil yahud Uzair ibnullah, waqalatil nasara al-Masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah, berkata orang-orang Nasrani, Nabi Isa anak Allah. Ya, dan sebagian sekte Nasrani mereka mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Telah kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Ya.
Allah itu adalah Thalitsus Thalathah, satu dari yang tiga. Nah, ini tidak sama cinta seorang Muslim kepada Allah dengan cinta mereka kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, demikian pula lah orang-orang yang mencintai para wali, para nabi yang mensejajarkan cinta mereka kepada para wali tersebut dengan cinta mereka kepada Allah. Ya, nah sekarang kita bahas dulu pembagian cinta di sini oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Nah, pembahasan di sini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apapun dan siapapun. Dan suatu karunia, karomah bahkan ketika seorang mukmin dia bisa mencintai Allah lebih daripada apapun dan siapapun di zaman kita sekarang ini. Karomah, apa itu karomah? Mukjizat ya. Kalau itu para nabi apa? Mukjizat. Kalau itu seorang mukmin namanya karomah. Hal yang itu di luar kebiasaan manusia sekarang ini. Kaum muslimin bahkan. Ya, ketika dia bisa mencintai Allah lebih daripada apapun dan siapapun, maka itu adalah anugerah karunia bahkan karomah yang Allah berikan kepadanya. Yang hanya Allah berikan kepada sedikit dari hamba-hambanya kaum mukminin. Nah, di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan pada cintamu. Ulangi lagi ya. Ini doa Nabi SAW dihafal ya, ketika sujud kita baca, di waktu-waktu mustajab kita baca. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, mencintai amalan yang bisa mendekatkan pada cintamu. Baik. Nah, seputar inilah seharusnya seorang mukmin ya, dalam bermuamalah, dalam apapun gerak-gerik, diamnya dia seputar bagaimana dia bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar seseorang mengaku cinta kepada Allah. Kalau pengakuan hanya ngaku cinta kepada Allah tadi, kaum musyrikin mereka mengaku cinta kepada Allah. Yahudi mengaku cinta kepada Allah. Nasrani begitu juga. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata orang-orang Yahudi, berkata orang-orang Nasrani, kami ini anak-anak Allah, kami ini kekasih-kekasih Allah, ngaku. Hanya sekedar pengakuan, ya. Nah, kalau hanya sekedar pengakuan seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji sebagaimana itu yang kita rasakan ya, sesama kita makhluk. Kalau seandainya kita mencintai seseorang, tentunya kita tidak mau menyakitinya. Ya, kita tidak ingin melukainya, mengganggunya. Nah, begitu pula lah ketika Allah mencintai seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami ini anak-anak Allah, kami ini kekasih-kekasih Allah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimma khalaq.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau yang memang kalian itu dicintai oleh Allah, kenapa Allah azab kalian? Tandanya Allah nggak sayang sama kalian. Tandanya Allah nggak mencintai kalian karena Allah mengazab kalian. Bagaimana itu mengazab orang Yahudi Nasrani? Ya, nah bagaimana Allah melaknat mereka dan dengan lisan Nabi Isa sendiri, lisan Nabi Daud. Ya, bahkan di antara mereka ada yang Allah ubah menjadi babi-babi dan kera-kera. Banyak sekali murka Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terhadap mereka Bani Israel. Ya, bal antum basyarun mimma khalaq. Kalian manusia seperti yang lainnya. Ya, jangan ngaku anak-anak Allah, jangan ngaku kekasih-kekasih Allah. Nah, jadi apabila Allah telah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengadab hamba tersebut. Ya, Allah tidak akan mengadab hamba tersebut. Dan keutamaan seseorang dia mendapatkan cinta Allah. Jadi ulangi lagi ya. Poinnya adalah bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah, bukan hanya kita mengaku cinta kepada Allah. Ya, semua Muslim mungkin ngaku cinta kepada Allah, bahkan banyak stiker tulisannya aku cinta Allah, kaos-kaos juga kan? Ya, dan itu perlu bukti. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ali Imran ayat 31 istilah dari atau ya julukan dari ayat ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian, ya, ayat ujian kejujuran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ali Imran ayat 31, karena orang Yahudi mengaku cinta kepada Allah, orang musyrikin Quraisy mengaku cinta kepada Allah. Kemudian Allah turunkan ayat ke-31 di surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, andaikan kalian cinta kepada Allah, jujur cinta kalian kepada Allah, maka apa syaratnya? Ikuti Nabi Muhammad, ikutilah aku. Katakan kepada mereka, ikuti aku, yuhibbukumullah, yang dengan itu Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, seberapa kita berittiba? Apa ittiba? Apa? Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kalau ittiba itu, apa bedanya ittiba dengan taklid? Apa taklid? Apa definisi taklid? Mengikuti orang tanpa dalil, mengikuti ulama, mengikuti siapa fulan alan tanpa dalil. Ya, itu namanya taklid. Ya, tapi kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu atau tidak tahu hikmah di balik syariat yang Rasulullah sampaikan, itu tidak merusak. Ya, itu tidak tidak mengganggu dia atau tidak mengurangi semangat dia dalam beribadah atau dia bertauhid atau dia berakidah. Ya, misalnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sami'na wa ta'na. Dia nggak banyak pikir, ya, dia nggak mencoba untuk mencari hikmah kenapa sholat 5 hari, kenapa sholat 5 kali 1 hari 1 malam, kenapa kok puasa sebulan penuh bulan Ramadan, kenapa, enggak. Sami'na wa ta'na. Kita tahu hikmah di balik syariat. Ya, kita tahu hikmah di balik syariat itu hanya menambah keimanan kita saja. Ya, kita tidak tahu hikmah di balik syariat, kita jalankan sami'na wa ta'na. Ya, tidak membuat kita surut dalam beribadah, tidak kita kurang dalam iman terhadap akidah atau tauhid. Ya, itulah ittiba. Ittiba itu sepenuhnya kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti apapun datang dari Nabi, kita langsung terima, pasrah, berserah diri. Nah, nggak ada akal berusaha untuk mencoba untuk mengkritisi, ya, atau menolak, hati menolak, enggak. Nah, itulah ittiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin
Wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu keputusan, mereka punya pilihan lain. Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Itu kata Allah. Allah pun berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu ya Muhammad, sungguh mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus perkara atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa berat dalam hati mereka dan mereka sepenuhnya berserah diri. Ya, barulah pada saat itu dia dikatakan mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna apa? Imannya. Jadi kenapa? Ya enggak usah tanya, misalnya kenapa harus minum duduk, ya, kenapa bangun dari tidur kita harus istinsyak, ya, istinsyak itu apa? Ya, memasukkan air ke hidung kemudian dihembuskan lagi, memasukkan air ke hidung dengan udara, menghirup, ya, menghirup. Seperti kita berwudu, itu bukan masukkan air ke hidung dengan jari, bukan, tapi apa? Kita hirup kemudian dihembuskan lagi dengan udara, ya. Nah, bangun dari tidur 3 kali kita lakukan, ya, istinsyak. Kemudian kita harus cuci tangan kita 3 kali juga tuh, bangun tidur, ya. Nah, fa inna ahadukum la yadri ayna batat yadu, karena kalian tidak tahu kemana tangan kalian bermalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib. Idza staqala ahadukum min nawmi falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilakuma fil ina salatan, kata Rasulullah sallallahu, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya, maka jangan dia masukkan kedua tangannya ke dalam bejana sampai dia cuci dulu 3 kali, ya. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana bermalam tangannya. Nah, kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ta'abudiyah, yaitu kita beribadah kepada Allah dengan mencuci tangan 3 kali bangun tidur, ya. Kita beribadah ketika ada bejana yang kita pakai, cawan yang kita pakai, misalnya panci, wajan, baskom, mangkok, piring, cangkir, gelas, ini yang kita pakai nih. Ada air, dijilat oleh anjing. Ya, idza walagal kalb fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an wa afiruhu thaminata biturab. Ya, dalam riwayat ulahunna biturab. Apabila anjing minum dari salah satu bejana kalian, maksudnya yang kalian pakai nih, bukan memang itu bejana dia, ya. Yang kita pakai nih, yang kita pakai untuk makan, minum, masak kayak gitu. Nah, maka cucilah 7 kali, ya. Yang ke-8-nya dengan tanah. Dalam riwayat yang pertama kalinya dengan tanah. Baik. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Ini ta'abudi, ya. Kita beribadah 7 kali. Ya, 7 kali cuci. Ini khusus untuk cawan, ya. Kalau misalnya baju kita dijilat anjing, nggak ada kewajiban untuk cuci 7 kali, nggak ada. Ya, kita dijilat anjing misalnya, ya, kaki kita dijilat anjing, sendal dijilat anjing misalnya. Nggak ada kewajiban untuk mencucinya sampai 7 kali, satunya pakai tanah. Nggak ada, itu dalilnya nggak ada. Ya, kan terlalu berlebihan, sebagian harus cuci 7 kali gitu, ya. Enggak. Itu hanya bejana yang kita pakai. Idza walagal kalb fi ina'i ahadikum. Fi ina ahadikum, bejana salah seorang di antara kalian yang kalian pakai. Baik, idza syaribal kalb fi ina'i ahadikum, seperti itu lafaz-lafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak ada dalil kalau misalnya baju, sendal atau apapun. Kolam renang gimana? Ada kolam renang, ada anjing minum di kolam renang kalian, gimana? 7 kali? 1 kalinya pakai tanah?
Nggak ada dalilnya. Ya. Oh, harus pakai tanah kenapa? Karena di sana ada bakteri. Terus kalau banyak bakteri harus cuci 7 kali gitu. Kalau ada bakteri harus pakai tanah gitu. Banyak yang ada bakteri banyak. Sampah-sampah itu ada bakteri. Tangan kita kena sampah misalnya, kotor. Oh ya sampah. Itu bukan najis tapi. Apakah wajib 7 kali kita cuci? Apakah harus 1 kalinya dengan tanah? Enggak kan? Enggak ada dalilnya. Hanya hilangkan ainun najasahnya saja. Kalau itu najis, yang kotoran manusia misalnya, ya. Apakah harus dicuci 7 kali? Apakah harus 1 kalinya dengan tanah? Kan enggak. Tidak semua yang ada bakteri itu kemudian najis. Enggak ada dalilnya. Ya, yang ada bakteri banyak. selain apa air liur anjing itu banyak. Ya. Tuh. Bahkan ini anak hanya menyampaikan pendapat aja ya. Bahkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan nggak najis air liur anjing itu. Nggak najis air liur anjing itu. Ya, kita hanya mencuci 7 kali bejana, 1 kalinya dengan tanah, itu ta'abudiyah. Tadi Anda bilang apa tadi? Ta'abudiyah. Beribadah kita diperintahkan seperti itu oleh Nabi SAW, kita harus laksanakan. Sami'na wa ta'na. Kita nggak tahu hikmah di balik itu. Ya. Baik. Mana kata mereka nggak najis, itu ta'abudiyah. Ya. Soalnya di sana banyak dalil lagi yang tidak ada perintah dari Nabi untuk dicuci 7 kali. Ya, misalnya dalil idza arsalta kalbakal muallam ya wa dzakarta smallahi alaihi fakulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila engkau lepaskan anjing terlatihmu, ya harus anjing terlatih ya, anjing berburu maksudnya. Apabila engkau lepaskan anjing berburumu dan engkau sebut bismillah ketika engkau lepaskan, kemudian dia tangkap, makan oleh kalian. Hasil tangkapannya itu makan. Nggak ada dalil, nggak ada Nabi SAW perintahkan cuci dulu 7 kali. Ada? Nggak ada. Kemudian, ya, di dalam Al-Quran, ayat keempat di surat Al-Ma'idah. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Coba ya, hewan aja, anjing aja, kalau dia diberi ilmu sampai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangkapannya halal. Tapi kalau dia enggak terlatih, anjing tersebut tidak terlatih, tangkapannya haram. Ya, kalau dia terlatih, dia tahu dia menangkap untuk tuannya. Berbeda dengan yang tidak terlatih, dia menangkap untuk dirinya. Taib. Nah, wa ma 'allamtu minal jawarih, dan apa yang kalian ajarkan dari jawarih mukallibin, itu anjing terlatih, tu'allimunahunna, yang kalian latih mereka itu, mimma 'allamakumullah, yang Allah ajarkan itu pada kalian, fakulu mimma amsakna 'alaikum. Makanlah apa yang mereka tangkap untuk kalian. Sekalipun enggak, nih kelinci nih, dia ditangkap sama anjing. Dia langsung dekap kan? Dia dekap seperti itu. Nggak ada dia gigit terkadang. Atau dia gigit. Nggak ada keluar darah. Nggak disembelih dulu. Nggak anjing terlatih nyembelih gitu. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian enggak. Dia apa istilahnya? Dia dekap kan? Dia peluk kayak gitu sampai mati. Kelinci tersebut. Fakulu. Makan oleh kalian. Nah, fakulu mimma amsakna 'alaikum. Makanlah apa yang ditangkap oleh mereka itu untuk kalian, wadhkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika melepaskannya, wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Baik. Surah Al-Maidah berapa tadi? Ayat 4. Kemudian ya intinya kalau ulama Malikiyah mereka berpendapat air liur anjing itu tidak najis karena ada beberapa dalil datang dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, tidak ada perintah untuk mencuci sampai 7 kali. Seperti itu. Kalau anjing gigit kelinci, ada air liurnya nggak? Ada, nggak disuruh cuci 7 kali. 1 kalinya pakai tanah.
Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, nggak ada. Baik. Nah, yang wajib untuk dicuci adalah apa tadi? Wajah. Ya, kalau anak sendiri pun tetap ikut pendapat jumhur ulama bahwasanya air liur anjing itu adalah najis, bahkan najisnya adalah mughalladhah. Ya, membersihkannya, mensucikannya lebih daripada najis biasa. Ya, seperti darah haid. Darah haid itu najisnya mughalladhah. Ya, lebih daripada cara membersihkan najis biasa. Ya, harus dikerik, harus ini macam-macam. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali nanti itu ya di waktu lain insyaallah disampaikan lagi. Nah, kita kembali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan apapun kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus sepenuh hati mengimaninya, menaatinya, berserah diri, tidak ada penentangan apapun dalam hatinya. Pada saat itulah dia dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, andaikan kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Dengan itu Allah akan mencintai kalian. Dan yang berikutnya ya, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan persulit dia untuk bermaksiat. Allah akan permudah dia untuk beribadah. Nah, itu tanda cinta Allah. Lisannya, hatinya, akalnya, ya, matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya. Ya, dia tidak melakukan atau berbicara, berpikir, melihat, mendengar kecuali yang baik. Dan Allah persulit dia untuk melakukan semua itu yang haram. Ya, nah itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kata Rasulullah SAW, andaikan aku telah mencintai seorang hamba, maka aku adalah pendengaran yang dia dengar, penglihatan yang dia lihat, kedua tangan yang dia pukulkan, kedua kaki yang dia langkahkan. Bukan Allah bersatu dengan hamba tersebut, bukan, tetapi Allah berikan apa? Taufik. Allah berikan dia hidayah. Ya, Allah berikan dia ilham. Ya, Allah persulit dia untuk melakukan yang haram, Allah permudah dia untuk melakukan yang baik-baik. Ya, dan kita bisa mengukur seberapa cinta Allah kepada kita dengan seberapa kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, berbuat baik, beribadah. Seberapa kita dipersulit oleh Allah untuk bermaksiat. Nah, sebesar itulah cinta Allah kepada kita. Ya, kalau masih dimudahkan seseorang untuk dia bermaksiat, ya setipis itulah cinta Allah kepada dia. Nah, baik. Nah, ini untuk cinta ya. Jadi sesuatu yang betul-betul kita usahakan untuk kita mencintai Allah lebih daripada apapun dan siapapun, yang tujuannya bagaimana agar Allah mencintai kita. Itu yang menjadi poin. Ya, bagaimana Allah mencintai kita. Baik. Untuk keterkaitan cinta seorang hamba dengan Allah, ya, keterkaitan cinta seorang hamba dengan Allah, yang pertama adalah cinta kepada Allah, yang pertama. Ya, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta karena Allah. Ini keterkaitan cinta kepada Allah ya. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Ya, bagaimana itu cinta karena Allah atau al-mahabbah fillah atau lillah ya. Nah, seseorang dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya lebih daripada dia mencintai ibu kandungnya, ayahnya, istrinya, anaknya, bahkan nyawanya, karena perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi harus lebih didahulukan oleh kaum mukminin daripada nyawa-nyawa mereka. Nah,
Ya, la yu'minu ahadukum, disebutkan juga dalilnya oleh Syekh di sini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Ya, nah kita wajib untuk mencintai Rasulullah lebih daripada siapapun, ya, dari makhluk, ya, lebih daripada siapapun dan apapun yang itu makhluk. Jelas kita mencintai Allah lebih daripada kita mencintai Rasulullah SAW. Dan kita mencintai Rasulullah, ini penting, Afwan sebentar ya. Kita mencintai Rasulullah SAW itu lebih daripada kita mencintai ayah kita, ibu kandung kita, anak istri kita, bahkan nyawa kita, itu karena perintah Allah. Berarti kita mencintai Allah lebih daripada kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas insya Allah. Jadi nggak sejajar. Makanya para ulama mengkritik tuh ada tulisan Allah, Muhammad disejajarkan. Ya, cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad nggak bisa sejajar. Cinta kita kepada Allah lebih daripada kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita mencintai Nabi Muhammad itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita mencintai ibu kita, ayah kita, anak kita, bahkan nyawa kita sendiri. Jelas ini ya. Nah, berarti puncak cinta kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ketika kita mencintai Nabi, mencintai sahabat, itu kita mencintai mereka itu karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Allah mencintai mereka, maka wajib kita untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Wajib kita untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Inilah yang namanya kefanatikan. Ini fanatik wajib. Ya, fanatik wajib adalah seorang mukmin, dia mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, dan dia wajib untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah sekalipun itu kerabat. Ya, kerabat itu kayak gini misalnya. Ada kerabat, jadi jangan ada kerabat yang dia membenci Islam, membenci Allah, membenci Rasulullah. Maka wajib kita juga untuk membenci orang-orang itu, sekalipun kerabat kita nih. Ya, seperti Nabi Muhammad membenci siapa? Abu Lahab. Tapi kalau misalnya ada kerabat, dia kafir, tapi dia enggak frontal, enggak membenci Islam, enggak mencela Islam, enggak boleh kita untuk enggak boleh kita untuk membenci dia seperti kita membenci orang yang membenci Islam. Seperti itu, seperti Rasulullah mencintai Abu Thalib. Rasulullah masih mencintai Abu Thalib. Tapi kalau untuk keinginan Abu Thalib misalnya, udah Muhammad, enggak usah dakwah lagi. Oh, itu enggak bisa. Ya, dan Abu Thalib tetap dukung, melindungi Nabi Muhammad. Rasulullah pun masih mencintai Abu Thalib karena itu. Ya, tapi kalau seandainya sudah melarang, menghadang, menghalangi seperti yang dibuat oleh Abu Lahab kepada Nabi Muhammad, maka wajib untuk membenci orang yang seperti itu, sekalipun itu kerabat. Jelas insyaallah. Ya, tapi kalau tidak, maka kita boleh bersahabat. Kita punya sahabat, punya teman dalam urusan dunia dengan orang kafir misalnya, non-muslim misalnya, boleh. Kita bertetangga, bahkan mereka mempunyai hak dari kita. Ya, kita boleh berbuat baik. Nah, mana dalilnya? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Coba lihat, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sebentar ya. Tidak mengapa bagi kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Enggak masuk. Nah, ini surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian atas nama agama, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, untuk kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, misalnya ada di ini pula di
dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mempunyai tetangga Yahudi, ya, dan beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, berjual beli, nggak ada masalah. Jadi ada mencintai karena Allah, kemudian mencintai karena Allah seperti kita sama Muslim, ya, kita mencintai karena Allah, ya. Kenapa? Kenapa kita mencintai saudara kita? Karena dia sholat, karena dia menjalankan perintah Allah, karena dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita mencintai dia, mencintai orang-orang soleh, ya, mencintai sama Muslim, bahkan Muslim fasik, Muslim pelaku maksiat, ya, Muslim pelaku maksiat dia lakukan, tapi dia masih menyatakan keislamannya, ya, masih menyatakan keislamannya. Kita wajib untuk mencintai dia. Kita wajib untuk mencintai dia sesuai dengan kadar Islamnya, dan wajib kita untuk membenci dia melanggar apa dia terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh kita misalnya orang fasik, Muslim fasik, kita benci dia 100%. Ini Muslim, sekalipun dia pembunuh, sekalipun dia naudzubillah zalim, ya, enggak boleh kita kemudian membenci dia 100%. Nggak ada sedikit pun cinta kita kepada orang tersebut. Kenapa, Andre? Kalau dia membenci 100%. Kalau apa hukuman terhadap orang tersebut? Hukum orang yang membenci Muslim fasik 100%. Siapa orang kayak gini tuh apa? Apa hukumnya? Apa jenisnya? Khawarij. Ya. Membenci misalnya ahli bid'ah 100%, benci ahli bid'ah. Dia enggak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, sampai dia benci 100%. Ini khawarij ini. Ya, orang-orang khawarij itu dia membenci Muslim yang melakukan dosa besar 100%, mengeluarkan dia dari Islam, kafir. Seperti itu, bahkan dihalalkan darahnya. Ya, jelasin insyaallah. Nah, kewajiban kita untuk mencintai seseorang seukuran, ya, imannya, dan kita membenci dia sekadar atau seukuran maksiat yang dia lakukan. Baik. Nah, ada hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 2 orang yang mereka berkumpul karena Allah, ya, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, aina al-mutahabbuna fiyya al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana mereka yang saling mencintai karenaku? Pada hari ini aku akan naungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Maksudnya seorang Muslim dia mencintai saudaranya karena dia Islam, karena dia, apalagi kalau seandainya dia kuat Islamnya, kuat tauhidnya, kuat sunnahnya, kuat pembelaannya terhadap Islam, bagaimana dia beramar ma'ruf, bagaimana dia an-nahyu 'anil munkar. Ya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena ini dan itunya, barulah dia dikatakan mencintai karena Allah. Jelas ini insyaallah. Nah, sekarang kita bisa ngukur nih. Kita mencintai teman kita ini kenapa? Apakah karena hartanya? Apakah karena kedudukannya? Ataukah karena ini dan itunya? Ya, kalau kita mencintai saudara kita memang karena dia rajin sholat, karena dia kita sama-sama menyelamatkan. Kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ada jatuhnya kita ingin diselamatkan oleh teman kita, ya, yang
Sebagaimana ya maksudnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling menyelamatkan, kita saling mengingatkan, saling mewasiatkan ya di atas al-haq dan di atas kesabaran. Barakallahu fikum. Pada saat itulah dia dikatakan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal isya. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kita bertauhid masih di bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, kita masih di pembagian al-mahabbah. Mahabbah ada mahabbatullah. Mahabbah cinta ada yang pertama cinta kepada Allah. Nah, apa tadi ada yang kurang ya? Cinta kepada Allah yang itu ibadah yang mengandung penghormatan dan penghinaan diri. Ya. Yang mengandung penghormatan dan penghinaan diri. Kita betul-betul memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pun kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Itu yang dikatakan mahabbatullah, yang itu ibadah. Ya, kita memuliakan Allah, kita mengagungkan Allah, ya, kita cinta kepada Allah, dan kita pun menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita kerdilkan, kita hinakan. Ya. Nah, itu yang dikatakan cinta ibadah, cinta kepada Allah. Kalau ada bentuk cinta seperti ini kepada selain Allah, akan ada pembahasan insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi ini cinta kepada Allah. Maksudnya cinta kepada Allah tadi apa? Kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ya, sekaligus kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Yaitu cinta ibadah namanya. Nah, dan segala ibadah yang kita lakukan puncaknya adalah karena kita mencintai Allah. Ya, jadi setiap ibadah itu sebenarnya harus ada ini, cinta kepada Allah, yaitu kita mengagungkan Allah. Ya, kita tunduk dengan syariat Allah, ya, dan kita persembahkan ini untuk Allah dengan kita hinakan diri kita kepada Allah. Kita melakukan tersebut karena kita hinakan diri kita sebagai seorang hamba, seorang makhluk yang bodoh, yang zalim, yang hina, ya, tidak punya pilihan kecuali hanya taat kepada yang mengatur hidup dia, yang menciptakan dia, yang memberikan dia rizki, yang memberikan hajat-hajatnya. Kita nih, kenapa kita tidak memuliakan, mengagungkan Allah? Karena ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, mengatur hidup kita, dan Allah yang memberikan kita segala-galanya. Bahkan hal-hal yang tidak kita minta banyak yang Allah kasih. Apalagi yang kita minta Allah berikan. Ya, kita cinta, kita muliakan, kita agungkan Allah dengan kita hinakan diri kita, tidak seberapa apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hamba yang hina ya kita ini. Dari air yang hina. Ini yang pertama, dalam ibadah itu harus ada cinta kepada Allah. Kemudian ada rasa harap dan takut. Ada rasa harap dan takut. Cinta bagaikan kepala burung, harap dan takut bagaikan dua sayap burung. Harap untuk mendapatkan surga Allah, takut dari azab neraka Allah. Nah, jadi dalam ibadah itu ada tiga hal ini. Ya, dalam ibadah mau sedekah, berbakti pada orang tua, mau kita sholat terutama,
ya zikir, istighfar. Ada 3 hal ini. Kita melakukan ibadah itu semua karena cinta kita kepada Allah. Tadi cinta, ada cinta pun ada pengagungan dan penghinaan diri. Mengagungkan Allah dan menghinakan diri kita. Ya. Sampai kita letakkan dahi kita, hidung kita, ya, yaitu yang paling mulia pada tubuh kita adalah wajah kita. Kita letakkan itu di tanah sebagai bentuk penghinaan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak kita berikan kepada makhluk siapapun. Makhluk siapapun. Kalau seandainya memang sujud itu boleh untuk makhluk, maka seorang istri dia akan lau amartum ra'an ayasjuda limri'in la amartum ra'atan an tasjuda li zawjiha. Andaikan aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau memang sujud itu boleh untuk makhluk, maka seorang istri dia sujud-sujud, ngasih air, ngasih minum, bawa makanan kepada suaminya, tapi sujud kepada makhluk itu haram. Ya, baik. Kemudian dalam ibadah selain kita melakukan itu untuk Allah, ya, melakukan itu untuk Allah sebagai pengagungan kita kepada Allah dan sebagai bentuk penghinaan diri kita kepada Allah, kita pun ada harapan dan takut. Harap kita mendapatkan surga Allah dan takut kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah. Ini harus selalu ada. 3 hal ini harus selalu ada. Ya, dalam ibadah. Baik. Nah, ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tadi cinta karena Allah, ya. Cinta untuk Allah, cinta karena Allah. Seperti kita cinta kepada para nabi, para sahabat, orang-orang soleh, para syuhada. Nah, kita mencintai apa dan siapa dan tempat yang itu dicintai oleh Allah. Ya. Kenapa kita mencintai masjid? Karena Allah cinta masjid. Kenapa kita kok senang sama sholat, senang sama ibadah? Karena Allah mencintai ibadah-ibadah tersebut. Kenapa kita mencintai Nabi, Rasul, para sahabat? Karena Allah sudah jelas mencintai mereka. Jelas ini insyaallah. Nah, kenapa kita mencintai kaum mukminin, kaum muslimin secara umum? Karena Allah mencintai kaum muslimin. Karena Allah mencintai kaum mukminin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya wali satu sama lain. Apa wali satu sama lain? Adalah saling mencintai dan saling melindungi, membela. Itu maknanya. Ya, saling mencintai dan saling melindungi. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Kalau bangunan nih, masjid kita ini sekarang nih, nggak ada bagian sisi ini utara nih, selatan ya. Nggak ada sisi selatannya, apa yang terjadi? Hancur. Ya, bangunan itu saling menguatkan satu sama lain. Nah, begitulah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, saling menguatkan satu sama lain. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Kata Rasulullah SAW, permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam hal saling mencintai, dalam hal saling menyayangi, dalam hal memberikan perhatian seperti satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka terasa sakit itu ke sekujur tubuh yang lain. Misalnya jempol atau kelingking kaki kita nih kena bisul nih, misalnya, atau kejepit apa? Kejepit meja apa ya? Kejeduk meja lah misalnya. Kan lisan kita nggak syukur loh, kan nggak bilang kayak gitu. Malah lisan kita yang teriak, ya nggak? Lisan kita yang teriak, kemudian mungkin cirambai mata, kemudian kalau itu parah bisa kita datang ke dokter, kaki kita yang satu melangkah, tangan kita menggapai, bagaimana kita merasakan sakit kelingking tersebut. Kita bilang ke dokter, berkeluh kesah, ini tadi saya kayak gini. Nah, itu terasa sakit sekujur tubuh seperti itu, saling menyayangi, enggak nyukurin gitu. Apa namanya? Enggak nyukurin lagi.
nggak apa, nggak nyukurin. Tidak apa Bang Felix? Ya nggak nyumpahin gitu ya bahasa Indonesianya. Ya, maksudnya nggak senang anggota tubuh yang lain atas penderitaan tubuh yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afsyus salama bainakum. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Itu jelas ya. Nggak ada di surga orang Kristen tuh nggak ada. Nggak ada di surga itu orang Yahudi, Buddha, Hindu, agama, nggak ada. Di surga hanya ada orang Islam. Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kita tahu itu semua. Ini akidah dasar orang Islam. Ya, satu-satunya agama di sisi Allah hanya Islam. Agama yang terima oleh Allah hanya Islam. Ya, Allah haramkan surga itu untuk orang kafir, untuk orang musyrik. Banyak ayat datang tentang itu. Dan yang apa namanya? Yang Rasulullah SAW melanjutkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman. Kalau kita artikan, kalian tidak akan beriman, bisa sampai cuman kita bilang, kita terjemahkan, kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman sampai kalian saling mencintai. Coba. Berarti kalau kita belum bisa menginginkan kebaikan kepada saudara kita sebagaimana kita inginkan kebaikan tersebut kepada diri kita sendiri, dan kita tidak inginkan terjadi sesuatu yang buruk pada saudara kita sebagaimana tidak kita inginkan itu terjadi pada diri kita sendiri, kita masih bergelimang dalam dosa besar. Iman kita masih tipis. Iman kita masih lemah. Intinya kita masih bergelimang dalam dosa besar. Ya, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan mendapatkan iman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian sesuatu yang dengan itu kalian akan saling mencintai? Afsyus salama bainakum. Ya, tebar salam di antara kalian. Banyak lagi dalil-dalil yang datang tentang ini. Ya, ini tadi mencintai karena Allah. Jelas ini ya, mencintai karena Allah. Lillah wa fillah. Mencintai muslim karena Allah. Ya, sebenarnya mencintai istri, mencintai anak, orang tua, itu cinta tabi'ah. Cinta natural, bawaan. Insting atau apa istilahnya? Natural. Tabi'ah, Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada kita. Nah, kalau kita mencintai mereka, itu lebih, ya, bukan itu kalimatnya. Selain kita mencintai mereka karena tabi'ah, karena apa? Tabi'ah tadi bawaan gitu. Fitrah. Tabi'ah natural nggak cocok ya. Naluri. Selain kita mencintai mereka itu karena insting, ya, kita bisa mencintai mereka itu karena Allah, karena hadis-hadis yang Anda sampaikan tadi. Nah, jadi mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai orang tua karena Allah, ya. Jadi lebih. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk anak istrinya, keluarganya, orang tuanya. Jelas itu insyaallah. Nah, jadi kita boleh menambahkan, bahkan harus menambahkan cinta kita kepada istri, anak, yang itu sebenarnya natural ya. Ya. Sebagaimana boleh kita tambahkan juga karena Allah, mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, ini kemudian ada cinta kepada makhluk yang membawa pada yang haram. Mencintai makhluk sampai menyeret dia untuk melakukan yang haram. Misalnya dia cinta sama suaminya sampai suaminya nyuruh udah buka jilbab aja. Karena saking cintanya seorang istri kepada suaminya, dia buka jilbab tuh. Ya.
Seorang anak, seorang ayah saking cintanya kepada anaknya ini minta untuk ya misalnya ke tempat maksiat yang di sana ada maksiat lah. Dia nggak bisa untuk menolak keinginan anaknya karena cintanya ayah kepada anaknya. Nah, ini cinta yang haram maksudnya. Ini masuknya cinta yang haram. Jelas ini insyaallah? Ya, cintanya seorang suami kepada istrinya. Ya, kapan punya ini, kapan punya itu. Akhirnya dia harus melakukan riba, kredit ini, kredit itu. Yang ada ribanya, riba jahiliyah. Riba jahiliyah iman taqdi wa iman turbi. Riba jahiliyah bayar sekarang kalau nggak kena denda atau dia pinjol. Saking cintanya kepada istrinya, dia ingin memberikan, dia ingin membahagiakan istrinya sampai dia melakukan yang haram. Nah, ini maksudnya masuk ke cinta yang haram. Jelas ini? Belum cinta syirik, ini belum kita bahas cinta syirik ini. Ini bukan cinta syirik, ini cinta yang haram. Jadi ada cinta ibadah, cinta kepada Allah, ada cinta karena Allah, ada cinta tadi apa lagi? Natural, ya. Boleh kita cinta anak istri kita dan boleh kita selipkan cinta kepada anak istri tersebut adalah cinta karena Allah, ya. Kemudian ada cinta yang haram. Cinta yang haram, cinta dia kepada makhluk membuat dia untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Nah, terakhir adalah cinta yang syirik, yaitu al-mahabbah ma'allah. Mahabbah ma'a. Ya, bersama Allah. Cinta, enak terjemahannya. Ya, dia mencintai Allah, dia mencintai selain Allah sama dengan dia mencintai Allah. Itu maksudnya. Al-mahabbah ma'allah. Dia mencintai misalnya seperti orang Kristen misalnya, dia mencintai Nabi Isa sebagaimana dia mencintai Allah. Seseorang dia mencintai Nabi Muhammad sama sejajar dengan dia mencintai Allah. Itu syirik. Dia mencintai pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat sama dengan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang syirik. Dia sejajarkan cintanya kepada selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Itulah cinta yang syirik. Al-mahabbah asyirkiyah. Nah, jelas ini pembagian cinta kayak gini ya. Kita tadi itu yang menyimpulkan dari yang dikatakan oleh Syekh di sini, cinta ibadah yang di sana ada tadzallul wa ta'zim, yang di sana ada penghinaan diri dan ada pengagungan. Nah, ini cinta ibadah. Nah, seseorang misalnya dia datang ke kuburan keramat, dia mengagungkan kuburan keramat tersebut dan sambil dia menghinakan diri dia ke kuburan keramat. Ya, sampai masuk ke gerbang kuburan keramat itu sambil nunduk, sambil rukuk, sambil sujud, sambil ngesot tuh. Ya, sambil sujud dia betul-betul mengagungkan dan takut. Ini cinta apa tadi? Cinta ya, ini kan cinta ibadah. Ketika itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu cinta syirik. Jelas insyaallah. Yang seharusnya cinta seperti itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, sebelum kita baca ayat, kita baca hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita baca dulu apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarij As-Salikin. Dalam kitab Madarij As-Salikin. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala al-asbab al-jalibah lil mahabbah wal mujibah laha ya asyarah. Sebab-sebab untuk mendapatkan cinta Allah. Ya, yang sebab yang bisa kita tempuh untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Karena ini yang menjadi poin. Bagaimana kita agar dicintai oleh Allah, bukan hanya sekedar ngaku cinta Allah, ya. Nah, yang pertama, ahaduha qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum lima'ani wa ma urida bihi. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, memahami makna-maknanya dan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut. Ulangi lagi. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya,
dan memahami makna-maknanya dan apa yang Allah inginkan dari ayat tersebut. Baik. Ini penting. Ya. Nah, kalau seseorang itu memang cinta dia kepada Allah, ya, dia akan memberikan perhatian lebih terhadap Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini adalah firman Allah nih. Maksudnya firman Allah, ucapan Allah, kalamullah. Ya, orang misalnya kita sedang merantau misalnya, kita dapat surat dari ayah kita, surat dari ibu kita, gimana? Ya, luar biasa, kadang kita pegang terus, kita baca-baca berulang, kan begitu. Ya, dan itu adalah tulisan tangan ayah kita, tulisan tangan ibu kandung kita. Jelas itu insya Allah. Karena saking sayangnya kita sama ibu kita, sama ayah kita ulang-ulang membacanya. Ya, baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tanda cintanya kepada makhluknya dengan Allah menyampaikan syariat-syariatnya, ya, dengan Al-Qur'an ini. Lakukan ini, jangan lakukan ini, ya, untuk kalian bisa bahagia dunia akhirat. Ya. Jadi seorang mukmin dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dari membaca Al-Qur'an, ya. Dia karena dia sayang, dia cinta pada Allah dan husnudzon dia, kayak kita husnudzon kita kepada orang tua kita kan maksudnya di luar apa ya? Di luar nalar keterangan. Nah, walaupun mungkin ada hal-hal yang enggak kita sukai, tapi kita bisa berhusnudzon kepada mereka. Nah, apalagi husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an, pastilah kebaikan seluruhnya. Ya, pastilah kebaikan seluruhnya. Nah, dengan itu maka wajiblah seorang mukmin untuk mendapatkan cinta Allah dengan dia banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Dia cintanya kepada Allah dengan dia tunjukkan selalu dia mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an tersebut. Bahkan dia tadabburi, dia pahami makna-maknanya. Ya, seperti kita mencintai, kita dapat surat dari ayah kita misalnya, itu baru sama ayah kita tuh. Ya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Mana dalilnya? Ada salah seorang sahabat. Rasulullah tunjuk dia menjadi komandan perang. Setiap mengimami sholat berjamaah, yang sholat jahriyah, selalu yang dibacanya, dia akhiri dengan surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah, surat, kemudian Al-Ikhlas. Surat Fatihah, surat, kemudian Al-Ikhlas. Ya, dia akhiri mesti dengan surat Al-Ikhlas. Dan para sahabat pun merasa aneh. Emang nggak ada lain, surat lain kok surat Al-Ikhlas terus. Ya. Sesampai mereka kembali ke Madinah, ditanyakan itu kepada Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, "Salu lima yasna'u dzalik." Tanyakan kepada komandan tersebut, kenapa dia lakukan itu. Kemudian ketika ditanyakan, komandan tersebut mengatakan, "Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha." Ya, kata sahabat tersebut, karena surat Al-Ikhlas disebutkan di dalamnya sifat-sifat Allah. Dan aku senang untuk mencintainya. Dan aku senang untuk membacanya. Ya, kata Rasulullah SAW. Dan aku kalimat wa ana uhibbu an aqra'aha, dan aku cinta, aku senang untuk membacanya, seperti itu kalimatnya. Kata Rasulullah SAW, "Taib, wallahu yuhibbuka kama tuhibbu surat Al-Ikhlas." Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai surat Al-Ikhlas. Dalam riwayat yang lain, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas
memasukkanmu ke dalam surga. Nah, jadi di sini hanya surat Al-Ikhlas, coba. Hanya surat Al-Ikhlas yang lebih dicintai oleh sahabat ini daripada surat-surat yang lain. Menjadikan dia dicintai oleh Allah. Kan kita bagaimana dicintai oleh Allah kan gitu ya. Ya. Nah, kita punya surat andalan nih. Kita punya ayat andalan nih. Ya. Di mana kalau kita membaca ayat dan surat tersebut lebih dekat kita dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam satu hadis, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celakalah seseorang yang dia membacanya dan dia tidak mentadabburinya. Apa itu? Surat apa? Ayat apa? 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Rasulullah mengulang-ulang bacaan tersebut, basah janggut beliau, basah baju beliau, basah tanah di mana beliau berdiri. Nangis terus Rasulullah SAW. Ya, membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Jelas ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab sampai akhir. Ya, baik. Bukan wajib untuk nangis, enggak. Wajib untuk tadabbur. Bedakan antara nangis dengan tadabbur. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celakalah seseorang yang dia membacanya dan dia tidak mentadabburinya. Maka wajib untuk tadabbur tuh. Ya, baik. Nah, karena sebab satu surat Al-Ikhlas turun cinta Allah kepada komandan tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia mencintai lebih daripada itu? Dia mencintai Al-Fatihah, yang itu adalah a'dhamu suratan fil Qur'an. Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. A'dhamu ayah fil Qur'an. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an apa? Ayat kursi. Surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an pahalanya. Kita baca. Baik, intinya ya, kalau kita perhatian terhadap Al-Qur'an, senang kita membacanya, kita mentadabburinya, kita ulang-ulang terus, maka itu bisa menjadi sebab turunnya cinta Allah kepada kita. Jelasin insyaallah. Nah, jadi ini yang kita tempuh, yang pertama adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Mentadabburinya. Gimana tadabbur Al-Qur'an? Kita bukan orang Arab ya. Maksudnya kita baca Quran nggak paham. Artinya aja nggak paham. Ya, gimana tafsirnya, gimana mentadabburinya, berarti kita baca juga apa? Artinya. Lebih daripada itu, kita baca tafsirnya. Lebih daripada itu, kita hadiri majelis yang diajarkan di sana ilmu tafsir Al-Qur'an. Jelas ini insyaallah. Itu usaha kita untuk mendapatkan cinta Allah dengan kita baca Quran pun dengan benar, nggak seenak kita aja baca Quran panjang pendek, makharijul huruf, ya sifatul huruf, nggak bisa seperti itu. Ya, walau kita berusaha, kita belum bisa mendapatkan 2 pahala. Ya, alladzi yatata'a fil Qur'an lahu ajran. Seseorang yang dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Wal mahir bil Quran ma'al kiramil bararah. Dan seorang yang dia mahir, ini udah bahasa Indonesia mahir ya. Rasulullah SAW mengatakan wal mahir bil Quran, dan orang yang mahir dalam Al-Quran, mahir berarti apa? Dia punya maharoh. Punya betul skill, betul. Dan itu udah bahasa Indonesia kan ya. Dan seorang yang dia mahir dalam Al-Quran, kata Rasulullah SAW, dia bersama kiram al-bararah, bersama para malaikat-malaikat terbaik. Bukan artinya yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran lebih besar pahalanya daripada yang mahir, bukan. Tadi Anda ulangi lagi, alladzi yatata'a fil Qur'an. Seseorang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala, lahu ajran. Pahala membaca dan pahala usahanya. Ya. Dan yang mahir dalam membaca Al-Quran, ma'al kiramil bararah, dia bersama para malaikat terbaik. Ya, lebih tinggi kedudukannya. Baik.
Maksudnya, ketika seseorang dia berusaha, dia masih belum bisa, tapi dia terus baca semampu dia mendapatkan dua pahala tadi, ya. Dan dia harus belajar sungguh-sungguh, bersabar untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, harus ada usaha. Ya, dan terkadang anak aja huruf ro aja itu 3 bulan anak belajar. Huruf ro aja. Ilmu tajwid ketika nyantri 9,5, 9,9, 100 nilai kayak gitu. Maksudnya gampang tajwid. Hanya untuk teori, gampang. Tapi untuk tatbik, ya, tatbik at-tajwid, untuk menerapkan apa yang dipelajari itu dalam bacaan, itu perlu waktu sampai 6 bulan, kadang 1 tahun, ya. Nah, jadi kita harus sabar. Biasanya mundur teratur itu, ya. Biasanya mundur teratur itu. Nah, harus sabar dan mau untuk dibenarkan, diluruskan. Itu nggak ada yang sia-sia, ya. Dia menghadiri atau dia datang ke majelis tajwid, tatbiqut tajwid. Apa istilahnya tajwid ini? Tahsin, ya. Nah, tahsin. Nah, istilahnya kalau kami di sana tatbiq at-tajwid. Nah, jadi harus sabar, harus sungguh-sungguh, ya. Baca artinya, baca tafsirnya, dan itu dahsyatnya. Dahsyat. Al-Quran ini luar biasa. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, kau akan lihat gunung itu hancur, tunduk, hancur lebur karena takut kepada Allah. Hati kita nggak sekeras batu, nggak sekeras gunung. Tapi kenapa nggak hancur? Karena kita nggak tahu kandungan Al-Qur'an itu. Ya, bukan artinya Al-Quran diletakkan di atas gunung hancur, enggak. Kandungan Al-Quran itu yang membuat gunung bisa hancur. Ya, begitu. Kalau kita hanya sekedar berapa surat yang sudah kita hafal, enggak merubah hati kita. Ya, karena kita tidak tahu kandungan dari Al-Quran tersebut. Ya, sampai tadi ini kitab ini tadi dari Ana bacakan tulisan Ibnu Qayyim, ya. Dari kitab apa nah? Dari kitab apa tadi? Madarij As-Salikin. Madarij Salikin itu 4 jilid. Anak punya, ya ada 3 jilid, ada 4 jilid. Ya, anak punya 1 jilid juga. Tapi jilid tebal segini, ya, tulisannya kecil-kecil. Ada yang 3 jilid. Itu hanya tafsir untuk 1 ayat. Madarij Salikin itu hanya tafsir untuk 1 ayat. Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 jilid. 4 jilid. Ya, itu tafsir untuk tafsir 1 ayat. Nah begitu. Jadi, ya itu jadi kayak gini, ya. Surat yang paling agung apa? Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah apa? Nah, tadi ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu beliau jabarkan seluas-luasnya tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Rasulullah SAW pula mengatakan, ta'ahadul Qur'an fa innahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Ya, kalian murajaahlah Al-Qur'an. Ta'ahadu itu sering-sering ulang hafalan kalian itu. Karena hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat hilang daripada seekor unta dari ikatannya. Ya, kemudian mathalu al-munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali tamr. Permisalan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti kurma. Tidak ada bau, rasanya manis. Permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti apa? Seperti Allah musta'an, lupa apa namanya?
Permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti, coba lihat Bang Faris. Mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah. Permisalan seorang munafik. Kamathalil handhalah tadi. Permisalan munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handhalah. La rihalaha wa ta'muha thayyib. Tidak ada baunya tetapi rasanya pahit. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, permisalan utrujah. Yang nggak tahu juga buah seperti, pokoknya harumnya wangi, rasanya manis. Ya, ada banyak yang mengatakan itu jeruk gitu ya. Tapi ternyata pernah ana lihat ya di cuplikan video itu bukan seperti jeruk. Bukan jeruk. Ya. Coba utrujah. Apa utrujah? Kayak lemon. Enggak, coba dilihat. Apa? Citrus. Citrus itu apa citrus? Kayak jeruk. Besar kecil. Enggak benar, Anda ingin tahu. Coba lihat citrus kayak gimana. Besar kecil itu. Kayak lemon. Nah, kata Rasulullah SAW, harumnya wangi, rasanya manis. Permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamathalir raihana. Seperti raihana. Wanginya, harumnya wangi. Tetapi rasanya pahit. Seperti itu. Banyak lagi ya tentang keutamaan Al-Quran dan kebaikan seorang mukmin itu dilihat dengan perhatiannya terhadap Al-Quran, karena menyebabkan seberapa turunnya cinta Allah kepada hamba tersebut. Yang berikutnya, yang kedua, jadi yang pertama adalah Quran, banyak baca Quran. Nah, Al-Quran itu untuk apa? Yang pertama, Al-Quran itu untuk disimak, untuk dibaca. Nah, faida quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, simak, bukan dengar. Beda dengar sama simak, ya enggak? Kalau dengar, fasma'u. Ya, tapi kata Allah fastami'u, dengar dengan seksama, dengan konsentrasi dan fokus. Itu makna fastami'u. Ya, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Jadi Al-Qur'an untuk disimak. Yang kedua, Al-Qur'an untuk dibaca. Ini hak-hak Al-Qur'an yang harus kita penuhi untuk mendapatkan cinta Allah kepada kita nih. Yang kedua adalah dibaca. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat untuk yang membacanya nanti di hari kiamat. Yang ketiga, Al-Quran untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah ada gembok penutup dalam hati mereka? Allah cela. Ya, orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Abu Lahab dengar Quran enggak? Abu Jahal dengar Quran, tapi mereka tidak mentadabburinya. Apa bedanya? Ya, hukumnya wajib untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, kemudian yang keempat, Al-Quran untuk dihafal. Untuk dihafal, kita hafal rumus ini, kita hafal ilmu dunia ini, kita hafal kita hafal mungkin cerita-cerita komedi, film, sinetron, nanti kita banyak hal yang kita hafal. Ya, kata Rasulullah SAW, al-mu'min alladhi fi jawfihi laysa fihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Qur'an bagaikan gubuk yang reot. Maksudnya mudah untuk hanyut, mudah untuk terbawa. Ya, yang keempat. Yang kelima, Al-Qur'an untuk diamalkan, untuk dijadikan akhlak. Wa kana khuluquhul Qur'an. Dan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Amalkan oleh kalian apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Yang keenam, untuk didakwahkan, untuk disampaikan. Ya, wa tawasaw bil haqq. Al-haq adalah Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Semua itu Al-Qur'an. Jadi untuk didakwahkan. Nah, ya 6,
hak Al-Quran atau tujuan Allah turunkan Al-Quran yang kita amalkan ya, dia sebagai hidayah, sebagai sakinah, dia sebagai rahmah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita mendapatkan cinta Allah, udah lewat ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan di waktu lain. Nah, cukup ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.